Halo, perkenalkan nama saya Mitra Waruwu atau lebih dikenal dengan Mitra Nias Sasin Waruwu. Saya berumur 26 tahun, saya berasal dari Nias, Sumatera, Indonesia. Aku sudah jadi atlet dari umur 18 tahun, dari start dari 2018 sampai sekarang. So, sekarang aku udah jadi atlet selama hampir kurang lebih 7 tahun. Aku biasanya berkompetisi di kickboxing and Muay Thai. So, pernah try boxing tapi nggak lama. Sebenarnya mungkin aku jadi atlet itu sebenarnya tidak seperti atlet-atlet yang lainnya karena ceritanya cukup unik. I start to be an athlete itu di saat aku lulus high school, lulus SMA. Orang tua suruh saya ke Jakarta itu untuk lanjut sekolah, lanjut ke perguruan tinggi, ke university. Kuliah? Ya, lanjut kuliah. Tapi aku dari SMA sudah tidak terlalu suka belajar, tidak selalu suka belajar. So aku ke Jakarta, aku bilang ke orang tua, ya aku mau lanjut kuliah. Dan orang tua sudah komunikasi dengan keluarga yang ada di Jakarta, nanti Mitra tinggal di rumah orang tua. Tapi aku juga ngobrol sama orang tua, sama keluarga yang di Jakarta, aku nggak mau tinggal di sana. Aku nanti mau tinggal di rumah teman aja, tapi aku tetap kuliah. Sampai selang beberapa waktu, orang tua menanyakan bagaimana Mitra kuliahnya. Sebelum saudaraku yang ada di Jakarta ngobrol ke orang tua, aku ngomong ke saudaraku jangan kasih tahu kalau aku nggak kuliah. Karena aku datang ke Jakarta, aku jadi OB. So pertama kali kenapa aku jadi atlet, aku jadi OB di sebuah gym Muay Thai. Aku jadi office boy, aku bersih-bersih gym. Ada 3 lantai, aku bersih-bersih lantai 1, lantai 2, lantai 3 kali dalam sehari. Aku bersih-bersih. Terus sama owner gym ditawarin untuk, kamu mau latihan? Ya aku mau latihan. Sambil kamu latihan, sambil kamu belajar jadi pet holder. Oke? Boleh. Jadi aku dari situ, aku belajar untuk jadi pet holder. Sekalian aku juga belajar basic-basic Muay Thai. Dan dalam 2 minggu, aku punya coach bilang, udah kamu fight. Kamu fight. Dalam 2 minggu aku fight. Aku fight tapi ya namanya latihan cuma 2 minggu, kita bisa apa? Aku lose fight pertama dan setelah itu aku disuruh latihan terus. Disuruh latihan sama owner gym. Kamu tetap latihan, nggak apa-apa. Kamu try terus. Dan sampai di fight kedua, aku tetap kalah. Di fight kedua dan di fight kedua justru jauh lebih lucu. Karena aku kan diajarin untuk jadi pet holder. So kalau ada klien, aku kasih tahu stance kiri di depan. Aku tidak tahu ada stance southpaw. Aku cuma tahu stance-nya itu orthodox. So, pas fight kedua aku punya lawan stance-nya southpaw. Aku dalam hati, kok aneh dia ya? Kok aneh stance-nya? Kenapa stance-nya kaki kanan di depan, aku kaki kiri di depan. Pas mau fight aku mau kasih tahu dia, kamu salah. So itu lucu. Kamu salah. Itu yang benar itu kaki kiri di depan bukan kaki kanan. Jadi saking aku baru-baru di dunia combat ini, aku nggak tahu, bahkan sekelas stand southpaw dan orthodox saja aku nggak tahu. Aku di inside low kick and di knee knockout. Aku di fight kedua aku knockout dan ternyata aku punya coach bilang, udah kamu jangan fight lagi, kamu stop untuk jadi atlet, kamu rest dulu lah setahun, kamu fokus jadi pet holder aja. Jadi fokus jadi pet holder, siapa tahu kamu rezekinya di pet holder. Aku bilang enggak, aku mau tetap training. Sampai setelah itu aku win sampai sekarang aku bisa jadi atlet, the real atlet. Aku amatir, aku punya rekor di 26 kali win, lose 5 times. In profesional 2-1. Ya. Kickboxing? Mix, tapi 50 kickboxing and Muay Thai. Dari dulu aku tahu aku sampai saat ini itu bukan karena aku yang hebat, aku yang kuat. I know it's a God's plan. So aku memanfaatkan apa yang aku punya sekarang. Aku memanfaatkan apa bakat yang sudah diberikan Tuhan kepadaku. So aku mau kerja keras sampai cita-citaku itu bisa menjadi international champion ataupun world champion. Jadi mungkin beberapa masa kemarin aku ada lose and I get the knockout. Tapi itu tidak merubah cita-citaku. I wanna be a world champion. Still wanna be a world champion.
Bagaimana kamu mau capai cita-cita kamu? Train hard, bekerja lebih keras, bekerja lebih pintar, dan semua harus oke. Mulai dari makanan, istirahat, dan latihan. Boleh katakan kamu ambil cabaran untuk lawan di Malaysia adalah satu langkah kamu untuk dapatkan di prestasi yang lagi besar. Ya, benar. Karena aku juga melihat di Malaysia kualitas atletnya, especially untuk Muay Thai, sedikit lebih baik daripada Indonesia. Kalau Muay Thai ya, kalau kita lihat dari prestasi, baik di amateur ataupun profesional, kita lihat ada banyak sekali fighter-fighter Malaysia yang berkompetisi di stage besar, di One Championship, dan bahkan di IFMA. Yeah. Di IFMA banyak gold medal dari Indonesia, dari Malaysia. Ada yang youth champion, bahkan ada yang senior juga, senior elite juga. So itu bisa menjadi salah satu alasan aku datang ke Malaysia untuk menjadi step up untuk cita-citaku menjadi world champion. Aku punya 2 inspirasi di kickboxing, yaitu Jonathan Di Bella dan Giorgio Petrosyan, the Italian. Aku mix. Kalau Jonathan Di Bella dominant with boxing, dan Giorgio Petrosyan is more complex. Giorgio more complex with the kick and the hand. So yes, aku ada mix. Pada saat ini aku fokus untuk fight ini dulu. Aku mau buktiin karena mungkin kemarin aku sudah comeback, tapi bukan di professional stage. Aku comeback di amateur stage. So aku mau buktiin kalau comebackku ini jauh lebih baik dari fight yang pernah aku berikan. Aku pasti akan memberikan fight yang jauh lebih bagus dari kemarin-kemarin.